Romance, genre percinta-cintaan yang indah dan ngeselin. Lu punya romance yang itu inti ceritanya kejar-kejaran sampai mampus dan confess di akhir cerita, atau lu juga punya romance yang kejar-kejaran dan drama pas pacaran itu kayak gimana gitu. Jadi lu ngejar jadian terus drama pas pacaran itu kayak gimana ada. The thing is di perwibuan itu ada romance yang buat target pasar utama itu cowok dan ada romance juga yang target pasar utama itu cewek. Sesuai judul, gue bakal bandingin bedanya romance shonen sama romance shoujo sebagai self-proclaimed genre romance expert yang sebenarnya kagak expert sama sekali. Intinya gue ngomong sampah aja sih di video ini. Jadi lu setuju atau nggak setuju sama gue ya terserah gitu. Kalau gue kurang ya udah lu komentar gitu, terus video sekalian di like, di share sama akun gue, subscribe karena gue butuh traction gitu, gak munafik, gue butuh traction dah. Mungkin gue juga bakal nyenggol seinen sama josei tipis-tipis gitu romance. Cuman gue ngerasa di demografi seinen sama josei konsumsi media gue masih kurang ke situ. Jadi gue coba bakal nyenggol tipis-tipis aja gitu, nggak bakal sedetail shonen sama shoujo romance-nya. Langsung aja gue mulai dari definisi shonen sama shoujo itu apaan. Salah satu kesalahpahaman di ranah perwibuan itu nyebut shonen dan shoujo itu genre, padahal shonen sama shoujo itu bukan genre gitu. Shonen, shoujo itu demografi, dan di perwibuan nih, per animean, per mangga-manggaan dan lain-lainnya ada 5 demografi. Yang pertama shonen. Shonen itu artinya boys, jadi cowok-cowok gitu, dan target pasar utama ya remaja cowok. Shoujo itu artinya girls dan target pasar utama ya cewek-cewek gitu, remaja. Nah kalau buat cowok-cewek dewasa dan ngerasa udah nggak remaja itu ada seinen, dan buat cewek-cewek juga ada josei gitu loh, cewek dewasa. Kalau buat bocil, anak-anak, ada namanya kodomoke. Biasanya yang ngebedain dari 5 demografi itu seringnya sih isi ceritanya, karena ya biasanya yang seinen sama josei itu katakanlah ceritanya lebih dalam, lebih berat lah gitu loh bahasanya dibanding shoujo sama shonen gitu. Tapi sebenarnya lu kalaupun udah dewasa, udah 18 tahun ke atas, katakanlah lu masih suka shonen atau shoujo, ya nggak ada larangan gitu loh, kagak ada masalah jujur. Jadi lu udah berumur kayak gue lah, gue masih nonton Jujutsu Kaisen, kagak ada larangan jujur. Pokok intinya shonen, shoujo dan lain itu demografi, target pasar utama, bukan genre. Makanya kayak gini loh, contohnya Boku no Hero Academia itu shonen demografinya, tapi genre-nya tuh sering disebut battle shonen atau action shonen. Terus Sailor Moon itu tuh demografi shoujo, tapi genre-nya bisa lebut fantasi atau action gitu loh, action shoujo, fantasi shoujo gitu loh. Oke, balik lagi deh topik utama, romance shonen sama shoujo. Pokoknya udah paham lah bedanya shonen shoujo itu apaan, demografi ya, udah gitu aja. Jadi romance shonen itu boys romance lah, target pasar utama cowok-cowok gitu loh, dan romance shoujo target pasar utama itu cewek-cewek lah gitu loh. Anyway, langsung aja udah pada tahu bedanya, kita mulai dari cara gue pertama ngebedain gitu. Pertama kita cari tahu info basicnya dulu. Info basic yang dicari nih, katakanlah kalau komik lah, kalau manga lu cari mereka itu terbit di majalah apa. Contohnya sih Nisekoi, romantic komedi yang terbit di majalah Weekly Shonen Jump, jadi itu shonen romance. Contoh kedua ada Fruits Basket yang manganya itu terbit di majalah Hanato Yumi yang merupakan majalah shoujo. Pokoknya informasi basic ini gampang banget dicari, kayak di web, di Wikipedia atau apa juga ada gitu, di anime list juga ada. Anyway, selanjutnya cara gue kebedain itu biasanya gue ngeraba gitu loh, ngeraba kayak nebak ini tuh romance shonen apa romance shoujo. Dan cara gue ngeraba ini hitungannya sangat menggeneralisir banget sih. Jadi kalau lu punya pandangan yang berbeda bisa komen aja deh. Anyway, cara pertama gue ngeraba buat tahu itu romance shonen atau shoujo, gue ngelihat MC-nya itu siapa, protagonisnya siapa. Romance yang buat cowok biasanya itu ya MC-nya juga cowok gitu loh, dan yang shoujo kebalikannya, MC-nya seringnya cewek. Tapi ya gak selamanya gitu juga. Mungkin alasan utama kenapa MC romance shonen itu kebanyakan cowok dan MC romance shoujo itu kebanyakan cewek ya karena lebih relate aja gitu sama target pasar utamanya. Lu cowok, lu baca romance shonen ya kemungkinan lu bakal lebih relate sama yang MC cowok gitu loh, dan lu cewek juga kebalikannya, mungkin lu lebih relate sama MC cewek. Anyway, cara kedua gue ngeraba bedain romance shonen sama romance shoujo itu gue ngeliat representasi ideal dari pasangan itu kayak gimana. Representasi ideal ini balik lagi ke demand target pasar utamanya apa. Romance shonen itu gambarin cewek perempuan ideal itu kayak gimana, dan romance shoujo itu gambarin cowok idealnya kayak gimana gitu biasanya. Hal ini paling gampang lu lihat dari cara fisik karakter itu digambarkan dan juga karakterisasi sifatnya itu kayak gimana. Mungkin gue mulai aja dulu dari representasi cewek ideal di romance shonen itu biasanya kayak gimana. Contoh yang gue ambil yang lagi anget akhir-akhir ini ada Bokuyaba dan Yamadaan. Ini si ceweknya gitu loh. Yamadaan ini bisa
dibilang representasi ideal yang dipengenin cowok-cowok sebagai target pasar utama series romance shonen. Dari fisik yang digambarkan, misalnya kayak badan tinggi dan bentuk badannya, serta sifatnya juga yang periang, lucu, dan perhatian banget ke MC cowoknya. Ya gue cowok ngaku aja ini bener-bener representasi ideal dari fantasi yang dipengenin gua gitu loh. Lu punya cewek tinggi lah apalah gitu, gua akuin aja. Anyway, kalau romance shoujo gimana sih representasi ideal pasangannya? Gua ngambil contoh yang kurang lebih lagi populer juga, lagi anget saat video ini dibuat. Ada My Life Story with Yamada at Level 1999. Kita ambil contoh si Yamada Akito ini, cowoknya gitu loh dari romance shoujo ini. Akito Yamada bisa dibilang sebagai representasi cowok ideal yang dipengenin cewek sebagai target pasar utama seri shoujo. Bisa dilihat dari fisiknya yang ganteng lah, ikemen gitu sih istilahnya, dan juga tinggi badan yang ideal, serta sifatnya juga gitu loh yang digambarkan sebagai gamer cool yang kelihatannya cuek tapi dim-dim perhatian. Hitungannya sih kayaknya ini fantasi yang dipengenin cewek-cewek gitu loh sebagai target pasar utamanya. Pada akhirnya kalau kita ngelihat representasi ideal dari romance shonen dan romance shoujo, keduanya sama aja gitu loh, ngayal gitu loh, fantasi yang dipengenin target pasar utamanya gitu loh. Jadi gue gak masalah sih mau romance shonen mau romance shoujo, gue tetap nonton dua-duanya kok gitu loh. Karena kadang ya gue nggak peduli sih shoujo atau shonen gitu. Coba biasanya kayak gini sih seringnya gitu loh, representasi ideal digambarkan itu kayak gimana. Anyway, poin selanjutnya adalah fan service bejatnya. Ya katakanlah gue cukup lah buat tahu romance shonen dan romance shoujo itu sama-sama punya fan service, dan fan service bejatnya juga ada. Cuman beda aja ya siapa sih yang digambarkan di situ loh. Ibaratnya kayak lu scene kamar mandi lah. Kalau yang cowok ya ngeliatnya cewek, kalau yang cewek ngeliatnya cowok gitu. Itu salah satu contohnya aja gitu buat fan service bejat ya. Dan gue gak bakal nunjukin klip karena gue tahu diri, gue gak mau akun gue kena apa-apa, jujur. Pokok fan service-nya ada, mau yang fan service kayak casual biasa aja kayak hand holding dan lain-lain, atau fan service bejat mau romance shonen mau romance shoujo itu ada. Dan lu bisa ngeraba gitu loh fan service-nya kayak gimana. Terus ada poin tambahan nih dari gue. Poin tambahan ini gue mau bahas karena gue kayaknya bisa iya bisa enggak gitu. Jadi di poin ini gue ragu gitu. Kalau kita ngomongin cerita nih, romance shoujo itu biasanya lebih ke arah dramatis banget gitu loh. Dan shonen itu romance-nya biasanya lebih ke messing around gitu loh. Biasanya kayak lucu-lucuan seringnya. Walaupun mau romcom maupun romance biasanya kayak gitu anjir. Vibes-nya gitu aja, lucu-lucuan. Terus poin lainnya, si romance shonen ini biasanya cowok yang ngejar cewek, dan romance shoujo ini cewek yang ngejar cowok gitu biasanya. Ingat ini poin tambahan, jadi gue ngerasa kurang valid di sini, gue kurang yakin. Jadi kalau gak setuju ya udah gak apa-apa deh, koreksi gue deh gitu aja, bye. Terus nih pertanyaan terbesar, apakah cowok boleh ngikutin romance shoujo dan apakah cewek boleh ngikutin romance shonen? Jawabannya ya bisa-bisa aja, nggak ada larangan lu cowok ngikutin romance shoujo dan cewek juga nggak ada larangan gitu loh buat ngikutin romance shonen gitu loh. Cuman ya lu nyetel apa kagak gitu loh. Dan kalau gue ya nyetel aja gitu loh. Tapi kadang gue akuin gue baca romance shoujo ada yang gue kagak nyetel, dan cewek juga biasanya kayak gitu sih. Tapi ujungnya gak apa-apa kalau lu cewek baca romance shonen dan cowok juga ngikutin romance shoujo, gak ada larangan jujur. Cara utama ya karena gue gak terlalu memperhatikan demografi shonen atau shoujo. Yang penting jujur ceritanya bagus dan gue suka, udah gitu aja. Pasti ada romance shonen yang disukain cewek dan ada juga romance shoujo yang disukain cowok. Mungkin biar gampang gue sebut aja contohnya yang gue ikutin gitu, yang pernah gue ikutin buat romance shonen. Ya ada Horimiya dan Manga Blue Box yang hitungannya punya fanbase cowok dan cewek juga gitu loh. Itu series itu gak ada punya cerita yang bagus buat target pasar utamanya cowok. Tapi di saat yang sama kalau lu cewek, lu mungkinnya juga enjoy aja kok ngikutin Horimiya sama Blue Box jujur. Begitu juga si romance shoujo gitu yang gue ikutin. Yang gue ikutin sekarang ada on air sih di video ini gue bikin, ada namanya My Happy Marriage gitu. Itu sinetron Cinderella bawang merah bawang putih, tapi seru banget sih gue ikutin jujur. Dan personal favorite gue yang masih ngebekas sampai sekarang itu ada Kaicho wa Mitsama. Itu romance shoujo kayak jetal banget nih gue anjir. Jadi lu pada nih cowok-cowok nih ya, lu coba deh rasain gitu loh romance shoujo, dan cewek-cewek juga lu cobain gitu loh. Ada romance shonen juga gitu, kemungkinan ada yang lu suka, kemungkinan ada yang enggak gitu loh. Gak apa-apa, tes air aja gitu tipis-tipis. Kalau nggak nyetel ya udah emang kayak bukan target pasar utama ya gitu, nggak masalah gitu. Kayak gue gak yakin anjir cewek-cewek nyetel gue kasih nisekoi, gue kasih gotobut yang harem kayak gitu jujur. Dan gue juga gak yakin sih cowok-cowok kalau dikasih reverse harem bakal nyetel atau enggak sih. Ya nyetel gak nyetel urusan belakang sih gitu loh. Sama motivasi utama gue ya ngikutin
romance shoujo, walaupun gua cowok gitu yang sering ngikutin shonen gitu-gitu, ya kadang gue kepo gitu loh, suatu media yang ditarget pasarkan buat perempuan itu gambarnya deh kayak gimana sih. Dan ya gue jujur ngikutin shoujo, ngikutin jose, ya have fun aja kok, suka-suka aja gitu sih. Kok intinya lu pada coba-coba aja deh, jangan terlalu pentingin shonen shoujo gitu-gitu aja sih. Udah, bye.